Ketemu lagi sama saya Anne dan juga Oka. dan ini waktunya untuk K-Pod, Kazi Podcast. Nah, di K-Pod kali ini kita bakal bahas nih Oka yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang, yaitu adaptasi kebiasaan baru atau orang-orang lebih kenanya itu new normal. Beneran. Nah, maksudnya kan ini lagi hype banget nih diomongin karena kita masih ngerasain dampaknya. Bener dampak ya. pandemi ini jauh banget dan gak akan pernah kita kira. Setuju banget, dan ini merupakan bisa dibilang kalau masa-masa pandemi ini pasti semuanya nggak ada prepare-nya. Pasti Tuh. semuanya kaget gitu kan. Benar-benar yang namanya pandemi ini tuh banyak juga merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Nah gitu. itu nih yang mau aku tanya dulu nih, pendapat Oka tentang pandemi ini gimana sih? Soalnya kalau menurut pengalaman aku pribadi dan yang aku rasain, ini tuh kayak unpredictable banget ya nggak sih? Yang awalnya kita tuh sepelin jauh kok dari China, jauh kok masih di Singapura. Nah tiba-tiba datanglah ke Indonesia virus ini, pandemi ini, dan bikin kita kaget banget ya nggak sih? Banget, dan ini benar-benar jadi jatuhnya wabah yang global. Nggak bakal ada yang pernah mengira, bahkan sampai ngefeknya itu nyampe bulan sekarang. Itu siapa yang tahu, siapa yang nyangka Desember ada di Luar sana, dari China. Dan efeknya bakalan sampai sekarang, bahkan mungkin banyak juga kita dan juga teman-teman kita yang kayak belum bisa beraktivitas secara normal kan, gitu kan. Dan ternyata pandemi ini itu ngefek dari semua Sektor. Nggak cuma kalau kata orang bilang pariwisata terdampak sekali nih, enggak. Ternyata yang kita rasain itu dampaknya tuh semuanya. luar biasa banget. Bener-bener yang namanya segala sektor, mau itu perusahaan besar ataupun Perusahaan kecil. perintisan, itu semuanya tuh kena gitu kan. Maupun kita masih sekolah ataupun yang udah kerja, itu ternyata semuanya kena dampaknya, dan bener-bener banget yang nggak ada kesiapan lah sebenarnya masih Betul. awalnya gitu. Kayak surprise tapi versi yang tidak kita inginkan, betul nggak sih? Nah, kita itu berarti udah menjalani ini dari sekitar Februari kali ya? Benar ya, kalau di Indonesia ya, karena kan virus pertama kali kedeteksinya tuh ada di bulan Februari awal kayak gitu. Berarti sudah masuk ke bulan ke-6. Betul, bulan banget. ke-6. Kita nggak kerasa banget ya, udah hampir setengah tahun. Dan 2020 kita jalanin bersama-sama dengan pandemi, dan itu kayak banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang ternyata berubah. Iya, dan momen yang gak pernah dinyangka itu waktu Lebaran sama puasa. Kapan coba Mbak, kita nggak bisa mudik, padahal Betul. mudik itu kan jadi salah satu tradisi banget yang ditunggu-tunggu sama semua orang. Bahkan sesimpel kayak hal sensitif seperti THR aja ada beberapa orang yang bisa merasakan. Bener Sedih sih, banget gitu sih sebenarnya, kalau PHK juga banyak banget. dan sebenarnya bukan dari pandemik ini sih, tapi dari efek pandemiknya ini, seperti kebijakan dari pemerintah nih memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana segala kegiatan di ruang publik itu dibatasi. Dan ini mungkin bikin ekonomi kita jadi kurang stabil. Setuju Kita sebutnya banget. kurang stabil aja kali ya. Tapi tapi kita harus tetap menyesuaikan lah dengan keadaan dari pandemi ini, karena ya kita pun masih harus tetap beraktivitas, roda ekonomi masih harus tetap berputar. Oleh karena itu mungkin akhirnya pemerintah dan juga kita harus membiasakan diri, makanya adalah dengan istilah adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa dikenal sama new normal. Nah, masanya di Indonesia itu Februari itu di pandemi ini masuk, Maret itu kita masih bisa berkegiatan loh. Februari, Maret pertengahan kita masih bisa berkegiatan sekitar PSBB belum ya? Sekitar tanggal 18 barulah diberlakukan secara bertahap PSBB di sekitar beberapa Jakarta wilayah ya, terutama karena Jakarta tuh jadi sentral pas awal kan. Pusat pemerintahan dan klaster awal Iya, klaster awal dari pandemi itu di sini dan PSBB itu keluar dan mulailah peraturan baru, yaitu work from home. Banyak banget, dan ternyata dari segi entah itu karena mungkin kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang pandemi ini, banyak juga nih tren-tren yang berubah di kehidupan kita gitu kan. Mungkin tadi kita nggak pernah nyangka ternyata kita bekerja itu harus dari rumah dan membuka banget yang namanya digital. Mungkin nih gitu kan, ada beberapa generasi yang boomers kah, atau misalkan ya generasi ya baby boomers lah, yang sama sekali belum terlalu melek yang namanya teknologi digital, tapi ternyata harus banget dipaksakan nih di pandemi ini buat kita sama-sama melek digital. Dan semua sektor ya Mbak ya? Semua sektor, dan PSBB ini tuh
ngefeknya itu jauh banget, bukan hanya ke pekerja, mahasiswa tuh kedampak banget, mereka nggak bisa pulang, apalagi mungkin Anak kosan, anak kosan kasihan banget nih nggak bisa pulang. Di awal-awal mungkin kalau orang udah prepare udah langsung pulang. Nah ini orang-orang yang nggak pulang, mereka ketahan sampai sekarang nggak bisa pulang. Bahkan ada beberapa berita yang nyebutin mereka kekurangan makanan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah nggak bisa ngerasain opor waktu pas lagi lebaran, sedih banget. Lebaran tuh nggak kemana-mana, cuma di rumah. Bahkan ada beberapa orang yang sholat pun masih belum berani. Iya. Nah Kita kan akhirnya ngadain sholat Idul Fitri di rumah. Benar. Nah setelah masa PSBB itu dilonggarin, akhirnya pemerintah bukan mendeklarasikan apa kayak membuat suatu kebijakan yang namanya new normal atau sekarang mungkin orang-orang sudah menyebutnya dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah menurut Oka sendiri nih ya, new normal itu tuh sebenarnya apa sih, dan adaptasi kebiasaan baru? Sebenarnya orang-orang mungkin akan lebih mencerah dengan kata-kata adaptasi kebiasaan baru dibandingkan dengan new normal. Nah menurut Oka sendiri new normal itu sebenarnya harusnya seperti apa sih? Sebenarnya disayangkan ya, mungkin ada beberapa nih dari kita itu kayak menyalahartikan kata new normal. Mungkin pada mikirnya, oh udah new normal, kita bisa ngafe lagi, kita bisa main-main lagi nih, kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu kan. Walaupun pasti kita pengen banget ya ngejalanin itu semua, tapi dikarenakan tingkat dari pandemi di Indonesia sendiri juga masih cukup tinggi ya, dengan kasus sampai 1.000 per harinya gitu loh. Bahkan terakhir 70.000 kasus kan? Betul banget, makanya kita masih harus tetap aware. Maksud dari new normal ini adalah kita bisa nih untuk kembali berkegiatan, tapi tetap harus memperhatikan yang namanya protokol-protokol kesehatan. Mungkin dari yang awalnya nih nggak pernah yang namanya hand sanitizer ini jadi salah satu barang wajib, ternyata ini jadi salah satu barang mungkin sempat langka ya Mbak ya? Sempet langka tuh di awal-awal, kayak aduh susah banget nyari hand sanitizer gitu kan. Dan juga banyak lah dari mulai kegiatan-kegiatan yang awalnya aku tuh nggak pernah deh Mbak yang kebayang bisa work from home gitu loh. Tapi ternyata ya udah, kita mau nggak mau harus work from home karena memang untuk awareness juga ya, untuk menjaga gitu diri kita, hal-hal seperti itu. Nah kalau misalnya Mbak Ana nih, ada perbedaan nggak sih Mbak new normal kata Mbak Ana nih? Gitu. Mungkin dari sebelum pandemi seperti apa, tapi pada saat pandemi wah jadi ngelakuin hal yang nggak pernah sebelumnya dilakuin. Sebelumnya kayak aku anaknya ngejudge banget kan ya. Jadi setiap orang yang bawa hand sanitizer, apa sih kok bersih banget gitu kan? Awalnya apa sih, so hygiene banget. Tapi ternyata ya kedistrak. Dulu tuh apaan sih pakai hand sanitizer, so hygiene banget, orang nggak kenapa-napa. Sekarang julid pegang uang juga biasa aja, tapi sekarang tuh kayak lebih insecure gitu ya nggak sih? Dikit-dikit semprot, dikit-dikit abis dari luar semprot badan walaupun hand sanitizer. Dan yang dulu tuh hand sanitizer tuh ada di mana-mana, sekarang itu dulu tuh awal-awal Februari Maret tuh susah banget dicari. Even itu di apotek ya, bener, even itu di apotek itu tuh kayak udah susah banget kita cari. Kebiasaan yang paling menonjol itu adalah bersih-bersih. Sebenarnya aku juga bersih sih orangnya dari dulu. Mandi sehari 2 kali. Cuman sekarang kayaknya lebih insecure aja gitu kalau dari luar. Ya nggak sih? Dan siapa sangka ternyata si hygiene ini yang awalnya mungkin kayak disepelein ya gitu loh, kayak makan asal makan gitu. Gorengan kan, asal comot. Kita kata itu bekas abangnya habis ngapain gitu kan. Ya nggak sih? Kayak lebih mikir-mikir gitu. Sebenarnya selama akan ada fase capek ya nggak sih hygiene gini? Benar, awalnya ya. Awalnya aku ada fase capek. Duh kok capek ya, masuk tempat publik harus pakai disemprot. Biasanya kan ada beberapa yang kadang-kadang suka deg-degan nggak sih? Kayak insecure ya nggak sih? Insecure, misalkan mau masuk gedung nih, wah panas nggak ya? Wah ini habis dari luar kedeteknya panas nggak ya? Terus lebih insecure ya nggak sih? Kayak misalkan kita batuknya karena keselak, batuk tempat umum pasti kita diliatin, udah kayak buruan, kayak dosa banget gitu. Kayak teroris ya nggak sih, kayak gitu kan? Bahkan ada sendiri bersin aja, pergi lo jauh-jauh gitu kan. Padahal siapa tahu bersinnya karena alergi atau karena kedinginan AC gitu batuknya kan, karena misalkan alergi, atau juga ada yang keselak karena kayak lebih
lebih berdosa banget kita batuk gitu daripada maling. Tetap lebih dosa maling sih. Iya, maling depan orang tuh kayaknya oh ya udah daripada lu batuk tuh langsung dijualin misalkan. Judging tadi Iya, ya. jadi kayak taktik biar kita itu batukin aja jangan pada Biasanya juga nih kita ngobrol kayak gasal gabruk, sekarang harus physical distance. ya asal tempel tuh orang ada, asal main, asal peluk, asal cekek. Dulu tuh ada tuh temen saya kayak gitu. Benar gitu kan. Dan mungkin pada awalnya yang kayak kita ngomongin seputar vitamin, kayak pernah nggak sih sebelumnya aku sih termasuk orang yang tidak menggunakan vitamin, tapi ternyata pas ada pandemi ini jadi kayak wah melek banget masa vitamin, dan ternyata itu jadi tren juga ya Mbak. Iya, kita punya data yang udah diolah sama tim analisis KADI yang pakai teknologi big data nih. Data. Jadi datanya pun akurat by percakapan di dunia digital. Topik-topik yang kayaknya tuh paling banyak banget diomongin sama netizen banget nih ya. Kita ada datanya dari awal masa pandemi ini. Awal masa data pandemi. datem maksudnya ada rame disclaimer hadir. 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 Iya, gitu kan. Disclaimer dulu ya teman-teman, data ini sama tim kita diambil itu di bulan Februari di mana isunya lagi hangat banget. Waktu itu masih desas-desus karena masuk Indonesia sampai dengan bulan Mei. Bulan Mei itu kenapa puncaknya di bulan Mei? Karena itu tuh kayak bener-bener pergeseran tren banget dari yang mudik. Benar, iya. Nah, dan itu kan masa-masa lagi PSBB-nya lagi kenceng-kencengnya. Gitu. kita tahulah capeknya di rumah, capeknya kebiasaan kita. Nah, ternyata selama pandemi ini menurut data dari tim analis KADI itu ada pergeseran tren nih. Pergeseran tren yang awalnya semua konven, semua jadi digital, semua jadi serba online. Nah, menurut datanya aku baca dulu ya. Nggak bisa dihafal, takut salah karena ini angka. Oke. Nah, selama Januari Februari ternyata konsumsi vitamin ada sebanyak 39.383 percakapan. Gitu. Jadi sebanyak itu orang ngomongin tentang vitamin. Kenapa? Karena kan itu jadi buat doping ya. Dan barang langka malah. Benar. Di awal-awal Februari Maret langka banget. Bahkan even jamu pun bahan-bahan jamu jahe merah, lemon, iya. itu tuh mahal banget. Dan itu yang mungkin bikin dia percakapan naik. Untuk Iya, ada yang meningkatkan bisikin imunitas. karena itu adalah untuk menaikkan imunitas. Kita lupa Betul. skip. Sorry, Itu thank you paling udah diingetin. penting. Oh iya, oke. Oh iya, dia ya. doping ya? Oke. Kan Untuk meningkatkan imunitas. gitu ya. Imunitas seperti itu. Nah, jadi kayak banyak banget orang yang ngomongin itu pas di bulan Januari sampai Februari ada sebanyak itu ya. Ya, dan ajaibnya, nggak ajaib sih. Sebenarnya. Dan ternyata Maret April ini Makin meningkat makin ya. meningkat nih Obrolan obrolannya. seputar vitamin. Ada sebanyak 658.830 percakapan. Mungkin ini itu karena kemarin-kemarin diomongin kayak yang penimbun obat, penimbun masker itu kan di awal penimbun nih, tapi ternyata setelah pemerintah melakukan gerakan ternyata udah diproduksi masa lagi nih. Betul. Bahkan sekelas Nivea, sekelas itu pun udah ngeluarin hand sanitizer, iya nggak sih? Jadi hampir semuanya benar-benar mengeluarkan hand sanitizer untuk Meningkatkan untuk memasok demand yang tinggi juga dari masyarakat kayak gitu. Dan ternyata dari awalnya kita tuh paling ngomongin makan siang apa nih hari ini, tadi sarapan apa, beli kopi apa, beli gorengan di mana. Udah sekarang obrolannya pagi-pagi. Vitamin yang bagus apa ya? Vitamin yang bagus apa ya? Vitamin yang masih ada apa ya? Obrolan itu masker. Oh iya, masker Kamu motifnya lucu deh. Kayak gitu ya obrolan-obrolan. Dan gak cuman seputar tentang ngomongin vitamin Vitamin tapi aja banyak nih. juga ya. Apalagi nih mana nih? Seputar tren-trennya. Ngerasain gak sih bosan banget Iya, selama karena kan kita hampir banyak di rumah, diem di rumah, walaupun kerja tapi tetap aja kan kayak tempatnya tuh bosen lah pasti tembok ada jenuhnya. tembok gitu loh. Bener ya. Iya nggak sih? Paling barter hiburan kita paling ketemu keponakan. Iya, kayak gitu. Belum kalau cewek-cewek atau ibu-ibu rumah tangga kerja di rumah kedistrak sama anak. Iya, kedistrak gitu kan. sama mata. Makanya butuh banget yang namanya hiburan. Nah, ternyata selama periode PSBB kemarin video streaming ini banyak banget diomongin sama orang-orang. Ada sekitar 13.585 percakapan atau data yang kita dapat. Tapi ternyata selama Maret April ini streamingnya naik lagi nih. Orang-orang yang akses streaming atau mencari ada sebesar 556.333 percakapan. Sama nih kayak teman-teman lagi nontonin video streaming Iya, naiknya 3 kali lipat lagi ya. Waduh, keren banget. 2 sampai 3 kali lipat untuk video streaming. Karena aku sendiri pun dulu katakan Netflix, aku nggak langganan nih Netflix karena pertama ya cukup mahal juga buat aku ya.
tiba-tiba temen nanyain joinan untuk Netflix, misalkan kayak gitu kan, oh oke nih, karena memang ngebantu banget seriously, karena misalkan dari pagi kita jam 8 bangun, kan biasanya kita kegiatan tuh jam 8 bangun mandi ke kantor, sekarang jam 8 tempat tidur lagi gitu lagi kan, ya. syukur jam 10 udah mandi, bener ya, kamar mandi ke dapur gitu aja terus. apa itu? Iya betul, apa itu mandi gitu kan, mandi sehari sekali aja udah syukur gitu kan. Bener banget gitu kan, makanya nih buat cari hiburan video streaming, makanya kenapa peningkatan konsumsi internet di Indonesia juga tinggi banget selama si masa PSBB ini gitu loh, entah itu video streaming atau misalkan YouTube, TV-TV berlangganan juga gitu kan, itu naik juga konsumsinya, hal-hal yang seperti itu sih untuk mencari hiburan. betul, dan bahkan banyak banget beberapa platform video streaming ini kayak bikin promo gitu loh. Iya. Promo khusus untuk teman-teman yang mau nonton streaming. Biasanya mereka, makanya orang tuh bolong-bolong banget. Toh uang mereka pun, orang-orang bekerja ya, sorry itu saya orang-orang masih bekerja pasti beberapa spare uangnya awet. Iya. Kayak uang transport mereka nggak ke kantor. Tapi ternyata oke, kita nggak ada uang bensin, uang transport nggak ada, belanja online itu meningkat sekali. Orang kayak aku aja biasanya nggak pernah, bukan nggak pernah, saya emang nggak pernah belanja online. Jadi kayak, kayak ini perlu deh. Bener banget, dan ini sesuai banget sama data yang dianalisis sama tim kaji ya gitu. Betul, kan. nah. Karena obrolan atau tren dari belanja online ini juga cukup meningkat. Datanya berapa nih Mbak Ana? Jauh banget ya. Cukup jauh Dari 1.703 yang standar di awal tahun, awal bulan Februari Maret. Nah, Maret April ini ada 19.223. Oke, mungkin itu salah satu datanya ada di saya, karena saya termasuk orang yang melejit banget ya, belanja online dikit-dikit scrolling impulsif buka. gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gak kayak scroll, wah ini meja lucu, beli, pas datang kok gini doang ya, kok ini gue beli ya. Jadi mungkin selama pandemi, sebelum pandemi yang kita scroll adalah medsos, tapi kalau misalkan selama PSBB dan pandemi itu ada dua, medsos iya, e-commerce. Karena emang kadang-kadang bosen scroll kok lucu, tuh chart, tiba-tiba beli aja, kok beli ini ya, padahal kadang-kadang kita juga nggak perlu, ngerti gak sih? Gitu, dan itu emang bener-bener yang namanya makanya tren bisnis online itu juga naik. Makanya nih banyak juga beberapa bisnis online yang awalnya mungkin belum ada tuh Mbak yang namanya kita jasa antar. Tapi dengan adanya si pandemi ini kan kita nggak bisa ngafe, kita nggak bisa datang ke tempat lah gitu kan. Makanya pada membuka yang namanya jasa antar, dan itu juga makanya tren dari obrolan seputar pesan makanan online ini juga cukup tinggi ya di masa pandemi ini. Karena beberapa restoran pasti akan terpaksa harus tutup kan nih. Kadang karena mereka survive sama industri mereka, akhirnya mereka juga ngeluarin layanan pesan antar makanan. Sesuai data juga nih yang dianalisis sama tim kaji, itu ada sekitar 3.391 di awal-awal bulan, dan di pertengahan itu naik jadi 72.729. Berarti bisa dibilang ya benar-benar yang konsumsi, sebenarnya masyarakat Indonesia tuh masih konsumtif juga ya gitulah, tapi untuk yang hal yang pokok. Hal-hal pokok. Karena kayak kita tuh ke pasar takut. Ke supermarket takut, dan ya belum bisa udah, juga kan. Belum bisa, ya udah. Selama ojek online masih melayani pelayanan di luar antar jasa manusia. Berarti kendaraan online seperti motor dan mobil, ya pasti mereka akan menggunakan fasilitas yang lain. Orang tinggal tunggu datang, nyampe, kita tinggal makan. Nah, sebenarnya tren baru juga itu sekarang restoran-restoran itu selain pesan antar banyak banget frozen food. Benar gitu. Itu jadi salah satu tren, dan atau misalnya solusi juga nih buat teman-teman yang kira-kira nih kayak malas masak ataupun kayak pengen tetap survive nih usahanya, boleh kita cari alternatif lain. Kita kayak bikin frozen food dari tipe-tipe atau misalkan menu-menu yang ada gitu kan. Itu jadi kayak benar-benar ide bisnis terbaru juga ya. Terbaru sih, dan dari segi cuan dan uangnya juga kayaknya lebih bagus. Betul sekali gitu loh. Karena ibaratnya sekarang jasa antar itu nggak usah dipunya dari bisnisnya sendiri. Toh kan sekarang kita udah ada beberapa layanan jasa online yang bisa digunakan buat teman-teman UKM ataupun teman-teman
bisnis-bisnis lainnya, restoran lainnya kayak gitu. Selain itu ada apa lagi nih Mbak Ene, pergeseran tren yang banyak banget diobrolin sama netizen Indonesia? Tadi kita yang paling terdampak banget itu pasti dari sektor industri perkantoran pekerja. Banyak banget karena PSBB ini ada aturan kan nggak boleh ada di keramaian nih, pembatasan. Jadi semua pada work from home. Saya work from home, yang jadi seneng dan sedihnya juga adalah school from home, sekolah dari rumah, belajar dari rumah, karena balik lagi nggak semua punya akses internet di situ. Nah, tapi ternyata ini tuh cukup dapat spotlight dari netizen di awal Januari Februari itu ada sekitar 383 percakapan tentang work from home atau school from home. Coba school from home ini nggak familiar kali ya? Iya, benar. Nggak familiar di telinga kita kalau kita sebagai pekerja work from home. Kata kerja lainnya kerja remote, karena kita udah terbiasa. Anak kecil ini yang tidak terbiasa, karena anak kecil ini kan mereka itu terbiasanya berinteraksi sama teman-teman gitu kan. Gitu. Misalkan kak kemarin aku baru beliin ini gitu, kita langsung kan coba kalau udah gede kerja kalau lihat online gimana, video call gitu. Jadi zaman sekarang bahkan mungkin kalau misalkan sekarang apalagi di masa-masa lagi mulai ada tahun ajaran baru gitu kan, ospek. Sekarang ospek aja udah online, tarak tak dung tarak tak punten tete. Lucu juga ya, yang biasanya misalkan store hafalan depan ibu gurunya nggak pernah nangis, ini tiba-tiba keponakan sendiri depan komputer depan laptop tuh nggak bisa ngapain, diem aja. Gurunya manggil berkali-kali itu nggak nyaut karena orang biasanya tatap muka gitu kan. Walaupun memang kalau misalkan school from home atau work from home ini ada ada gap lah ya gitu kan, dimana ada mungkin yang memang punya fasilitas ataupun tidak gitu kan. Tapi setidaknya ini membuka pikiran seputar masalah digitalisasi itu penting banget. Bener gitu kan, makanya kenapa nih sekarang kayak semua udah serba digital gitu loh. Kayak pandemi ini sebenarnya kayak memaksa orang untuk serba digital. Go digital juga nggak sih? Iya. Jadi mau nggak mau ya lu harus survive sama keadaan sekarang. Betul, kayak gitu. Lu nggak gaptek lu harus melek teknologi. Itulah mungkin yang disebut sama adaptasi kegiatan baru dari semuanya serba digital ataupun protokol kesehatan gitu kan. Nah, sebenarnya juga dari school from home ini yang diajarin itu bukan anaknya doang, kesabarannya itu. Ada banyak buat anak, ibu, guru. Kadang-kadang gurunya pun tidak terbiasa menggunakan teknologi, jadi dia pun kebingungan. Nah, makanya tracking dari itu kan guru biasanya tatap muka langsung. Guru biasanya nge-absen secara langsung. Sekarang anaknya ngerjain atau nggak ada yang tahu gitu kan. Kalau anak-anak kecil kan terlalu bebas gitu kan biasanya. Terus kayak yang store tugas gimana caranya. Makanya kenapa beberapa aplikasi dari Classroom juga jadi sangat penting mungkin sekarang ya gitu kan, ada aplikasi-aplikasi dari video call ataupun meeting online hal yang seperti itu, jadi benar-benar sangat jadi bukan hal yang aneh. Dan mungkin kalau salah satu yang kita lihat itu TVRI yang dia bikin kelas tapi di TV nasional, di mana itu yang bisa diakses sama tuh. Untungnya TVRI membuat gerakan itu. Sebenarnya bareng sama Kemendikbud ya. Kemendikbud, dan kita pun sebagai pekerja itu kadang-kadang sebagai sisi HR kesulitan nggak sih buat nge-tracking karyawan? Setuju gitu. Nah, makanya sekarang ada pergeseran dengan aplikasi online di mana HRD itu nggak usah ngecekin satu-satu, nggak usah ngecek track GPS karyawannya. Soalnya sekarang pergeseran absen itu udah mulai online, cukup dengan selfie kalian udah bisa store muka kalian. Biasanya fingerprint, kalau sekarang selfie guys, kayak gitu. Iya, selfie guys. Apalagi tahu nggak sih ada di daerah mana aku lupa, nanti kalau saya salah tolong tahu, ada penyebaran virus itu lewat mesin fingerprint. Karena mungkin itu udah bener-bener kan semuanya skin to skin, iya, skin to skin bekasnya gitu loh. Betul. Entah aku lupa di luar negeri atau di luar negeri. Makanya pemanfaatan absensi online itu sangat penting banget, dimana ya kita tinggal selfie, handphone kita selalu kita yang pegang, toh itu kan mengurangi physical distancing juga ya, karena memang kita harus menjaga diri, dan ya mau nggak mau kita emang harus adaptasi kebiasaan baru tadi dengan adanya pandemi ini gitu kan. Nah, ngomongin adaptasi kebiasaan baru, biasanya ada nggak sih Mbak yang kayak barang-barang yang nggak
pernah kepikiran kita bawa, tapi ternyata jadi kayak barang-barang yang penting banget, bahkan kita kayak tiap hari bawa, kalau nggak bawa tuh kayak aware gitu Insecure kan. banget. Kalau aku sih pasti masker. Awalnya mungkin kayak kita kayak masker tuh Duh, aku jauh lagi. masker ya Mbak ya, mungkin kayak selama ini kalau masker paling cuma di motor, betul. hal yang kayak gitu kan, atau nggak mau nutupin ketika nggak make up ya, aduh kayaknya kita lagi bad day gitu ya, kita udah langsung aja pakai masker, tapi ternyata ini jadi hal yang penting gitu. Muncul. Gerak sendiri. Gerak sendiri, ajaib ya. Nggak apa-apa, itu biasa. Thank you sobat-sobatku. Bocor-bocor itu biasa. Nggak apa-apa kok. Nah, Thank selain you. masker, kalau misalkan Banu apa sih yang kayaknya dulu tuh nggak kepikiran banget bisa jadi kayak barang wajib, tapi sekarang udah jadi wajib banget harus bawa? Tadi yang seperti yang aku bilang adalah dulu kan stoknya itu parfum, ya nggak sih? Lipstick, bedak. gitu Nah sekarang kan. aku stoknya adalah hand sanitizer. Bener Aku punya Oh my god, banyak sekali. 2 deng. 3. Aku punya 3 hand sanitizer. Oke. Karena kadang-kadang tuh enggak sih. Kadang-kadang suka tiba-tiba, semprot beneran, semprot. Gue stok, semprot. Simpen di mana? Simpen Oh, di iya. mana gitu. Karena kadang-kadang itu jadi vital banget. Kayak misalkan aku kan masih pengguna kendaraan online ya, kayak mobil. Kadang habis megang ini suka insecure, kotor gak ya? Semprot gitu. Tapi memang itu kan harus aware juga dari kita gitu kan. Nah makanya nih mungkin selain dari hand sanitizer, masker yang pastinya ini penting dan wajib banget gitu kan, ada juga yang paling penting sih kalau buat aku tuh alat makan gitu. Karena kan ya karena memang mungkin sekarang kita udah mulai beraktivitas, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Makanya nih kenapa alat makan itu penting. Kedengeran kan? Gitu. Ini ada isinya guys, nggak kopong-kopong. dari mulai sedotan, sendok, garpu, itu aku kayak bawa dari rumah, padahal sebelumnya makan langsung pakai tangan gitu kan gitu, tapi sekarang memang harus melek lah, jatuhnya dari diri kitanya sendiri. Harus aware. Dipakai nggak? Katanya ngomong-ngomong. Hah? Katanya dipakai nggak kalau di kantor? Alhamdulillah tadi makan siang dipakai. Dulu juga kan ada tren yang Sedotan stainless. gitu kan. Beli nggak kepake gitu. Kalau aku karena aku masih pakai pesanan online, makanan online, kadang-kadang emang nggak pakai gitu. Terus emang padahal kan makan pakai nasi itu kelihatan ini ya, nikmat gitu. Tapi jadi kayak insecure aja gitu, ngerti nggak sih? Insecure buat makan pakai tangan gitu kan. Padahal kadang-kadang kalau kita lupa mah habek makan aja gitu. Langsung makan. Atau iya betul, kalau cik orang Bener-bener Sunda pakai. lah asal bismillah ge tagalana aman. Insya Allah jadi bersih. Iya, Karena jangan dicontoh ya guys. Karena kan sebelumnya cuci tangan, Cuci itu tangan yang paling dulu. penting. Sebelumnya tuh cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer gitu kan. Dan selain itu mungkin ini dia alat minum. Gitu. Alat minum mungkin Alat minum, tempat minum. alat minum. Kempis coy. Tumbler ya. Kalau anak Tumbler. gede isinya tuh bukan air putih tau nggak? Teh manis. Tumbler nih mungkin kalau misalkan sebelumnya yang kita jarang lah ya gitu kan, kalau di kantor mungkin pakai alat kantor, atau misalkan di cafe juga kita pasti pakai gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih aware pakai alat-alat sendiri gitu. Jadi memang si AKB ini harus dari diri kitanya sendiri. Betul. Harus misalnya harus melek, harus benar-benar tahu Sadar diri. Iya benar. Sadar diri. Ya, sadar diri. Iya gitu, sadar diri gitu kan, entah dari physical distancingnya gitu kan. Terutama nih mungkin kalau di Jawa Barat nggak pakai masker sekarang udah kena tilang. Udah kena denda, Iya, bukan kena tilang. Iya, udah kena denda. Benar, iya. 100.000 lumayan loh. Lumayan, 150. Oke, diralat sama kameramen 150. 150.000 gitu kan untuk satu orang. Makanya gitu kan, ini emang penting. Tapi gitu, kenapa pemerintah sampai sampai benar-benar membuat adanya denda, menerapkan adanya denda itu karena supaya Peduli. masyarakatnya tertib. Ya benar, peduli supaya memang si pandemi ini juga tetap bisa cepat kita kendalikan. Bener. Gitu. Jadi sebenarnya sama aku tuh ada cadangan masker kalau aku. iya, Aku bawa cadangan masker karena aku takut masker itu kotor, jatuh terus kita nggak punya lagi. Itu kayaknya lebih panik banget ya nggak sih? Bener-bener. Karena dulu itu orang pakai masker tuh dilihat cuek aja gitu. Sekarang justru orang yang nggak pakai masker di jalan itu yang diliatin. Benar sih gitu. Kayak merasa berdosa banget. Kalau mau bersihin di tempat umum tuh kayak mikir-mikir dulu ya nggak sih? Iya. Sampai sosok
tapi itu bener loh, maksudnya itu adalah habit yang mesti kita terapkan gitu, karena kan ya kita harus saling jaga, bukan diri sendiri doang, tapi benar-benar harus sama orang lain. Dan sama nih kayak waktu pas kita bikin konten pun kita mencoba untuk tetap jaga jarak, cuman kan kalau misalnya pakai masker sayangnya ntar suaranya nggak kedengeran gitu. Ada nggak sih kebiasaan yang tidak diperbolehkan tapi kadang-kadang kamu masih suka lupa? Apa ya? Kalau aku ada nyentuh muka, kadang-kadang iya nggak sih suka kayak gini, set, kan nggak boleh, tapi udah tahu ya udah gitu, kadang paling itu nggak boleh jadi ikut, tapi kadang ya kalau set gitu kan. Ya tapi ya mungkin ya maksudnya itu kan refleks ya, tapi makanya kenapa penting banget bahwa hand sanitizer ini dan benar-benar harus sering digunain gitu loh. Jadi benar-benar balik lagi ke diri kita sendiri. Betul. Itu deh ya. Apalagi ya kalau soal mungkin tadi itu ya banyak banget perubahan tren dari yang asalnya kita nggak pernah kepikiran bakalan ngelakuin, nggak pernah kepikiran bakal bawa. Dan satu lagi selama new normal ini atau sama pandemi, yang paling penting sebenarnya banyak yang bilang kalian jangan terus lihat berita tentang corona, tentang pandemi, itu bikin stressful. Memang sih awalnya ya nggak sih, bikin stressful banget. Karena wah yang kena makin banyak nih, yang sakit makin banyak nih, wah dokter gini. Tapi teman-teman juga perlu banget nih update informasi. Betul. Apalagi terkait new normal ini nih. Karena dari data-data itu kita jadi bisa tahu gitu loh, kalau misalkan kita harus aware gitu, kita harus melek banget nih dengan kebijakan-kebijakan terbaru. Betul, gitu peraturan-peraturan terbaru, perkembangan keadaan dari seputar new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini tuh seperti apa. Nah, karena banyak banget nih peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang berubah selama masa pandemik atau new normal ini. Nah, semua informasi itu bisa teman-teman dapetin di IG-nya New Normal. Kalian bisa searching di newnormal@newnormal.co.id. Nah, kenapa harus di sana? Karena itu banyak banget informasi loh, Kak. Dari mulai misalkan dulu pernikahan nggak boleh ada, sekarang udah ada. Tata cara akad nikah selama new normal, tata cara penyelenggaraan konser musik, gimana caranya. Salon juga ada salon ya. Juga ada. Gitu, Terus caranya. ada juga banyak banget nih tips-tips. Salah satunya itu adalah tips cari kerja di selama masa pandemi. Itu kan paling penting juga. Paling penting banget loh. Itu tipsnya berguna banget loh. Gimana cara mencari kerja selama masa pandemi ini. Setuju, dan pastinya kalau misalkan supaya kita nggak salah informasi dan nggak jadi bikin tegang, harus cari informasi yang akurat, tajam, terpercaya. Enggak. Terus lagi Jadi informasinya tuh emang disampaikan dengan cara yang sederhana. Karena kan ada mungkin teman-teman searching informasi tentang new normal kalau di website resmi itu tuh pusing, nggak ngerti malah jadi bahasanya. simpang siur. Atau Betul. misalnya malah jadi bikin takut. Nah, makanya bisa langsung dicek aja di Instagram ataupun websitenya newnormal.co.id. Kenapa harus di sana? Karena penyampaian informasi dari IG-nya ini cukup enak banget, simple banget. Jadi teman-teman itu bisa membacanya santai. Karena kan kalau kita buka website pemerintahan, pusing bahasa nggak ngerti. Nah, di IG New Normal ini update terbaru, update info tentang new normal dikemas dengan bahasa yang sederhana banget. Jadi teman-teman bisa ikutin untuk update terus informasi tentang new normal. Setuju. Jadi nggak akan lagi tuh ada yang namanya takut-takut. Pokoknya yang jelas kita harus aware. Betul. Kita harus aware dari yang namanya new normal dan adaptasi kebiasaan baru ini. Dan juga jangan lupa berdoa. Semoga pandemi bersabar. Kalau kata temen saya, kunci utama dari semua masalah adalah apa? Bersabar. Gitu Itu ya. kalau kata temen saya. Nah, terakhir pesan Oka buat temen-temen tentang new normal, ada adaptasi kebiasaan baru biar nggak salah kaprah. Ya pasti pesannya sih bener-bener yang utamanya harus mulai melek informasi. Jadi jangan sampai kita nggak melek informasi entah dari kebijakan ataupun hal-hal yang berbau dari new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Karena aware itu penting gitu loh. Hah? Gitu. Karena ini tuh sangat penting banget. Karena apa ya, kalau misalkan kita masyarakatnya udah mulai menjalankan protokol kesehatan, insya Allah ya pandemi ini juga cepat kita bisa kendalikan dan cepat usai di Indonesia, terutama apapun di dunia gitu. Jadi benar-benar harus namanya melek informasi dan jangan lupa untuk menjaga semua protokol kesehatan. Betul. Satu sih sebenarnya yang perlu, kalau yang aku catat dari obrolan yang aku flashback dan catat dari obrolan kita adalah satu, disiplin. Betul, setuju. Sebenarnya ketika kita disiplin ya semuanya akan berjalan dengan lancar. Ketika kita disiplin mematuhi peraturan pemerintah ya insya Allah pandemik ini
bakal cepet habis. Dan bedakan ya adaptasi kebiasaan baru dan kembali seperti dulu, itu beda, jauh beda. Karena adaptasi kebiasaan baru kita harus benar-benar menjaga jarak kita dengan teman kita yang lain, kita harus terbiasa bersih-bersih, dan kita harus selalu sehat. Iya. Dan yang pertama adalah mindset kita harus sehat terus nih, mindset kita yang bagus-bagus terus nih, jangan sampai sakit dikit, flu dikit, Langsung jangan negatif. langsung negatif, corona nggak ya, ya udah kalian selalu jaga kesehatan. Kalau emang kalian merasa tidak fit, diem aja di rumah selama 14 hari, jangan kegiatan kemana-mana, jangan bersentuhan dengan orang yang lebih tua, dan jangan bersentuhan dengan anak kecil. Karena yang rentan terkena itu adalah justru karena anak kecil dan Sama yang orang sudah lanjut usia, ya. lanjut usia. Seperti itu. Pokoknya sabar dulu deh semuanya, kita jalanin dulu semua protokol kesehatan, kita manut dulu, kita ngikut dulu semua aturannya. Nanti kita main lagi kalau Oke. misalkan semuanya udah stabil ya. Amin. Semoga kita bisa balik lagi, benar-benar balik lagi ke normal banget, normal Amin, baru amin. banget. Balik lagi ke, jangan normal banget sih, balik lagi ke yang dulu kalau bisa. Balik lagi ke yang dulu di mana kita bisa beraktivitas tanpa khawatir. Oh, jangan lupa untuk terus update informasi terkaitnya normal kamu di IG-nya @newnormal.co.id, dan jangan lupa juga nih buat dengerin semua insight seputar tren-tren terbaru dan seputar hal yang berbau big data cuman di K-Pods Kazi di podcast. Bye bye. Bye bye.